Baik, sekarang kita akan coba membahas tentang kecepatan dan percepatan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang posisi titik dari suatu cycloid dan kita sudah memodelkannya menggunakan parametric equation. Sekarang kita akan coba membahas kecepatan dan percepatan yang terbentuk. Kita ingat kembali bahwa sebentar sebelumnya ini adalah ketika bola ini menggelinding, maka posisi titik yang kita patok di sini dia akan membentuk sebuah kurva seperti ini ya, seiring dengan theta begitu. Oke, nah sekarang terhadap tadi ya, terhadap radiusnya, sudut yang terbentuk, satu sudut putaran yang terbentuk. Dan sekarang kita akan coba membahas xt, yt, dan zt. Ya, jadi bahwa kita bisa menggambarkan posisi titik tersebut, position of the moving points, sebagai kalau sebelumnya kan x theta dan y theta. Kita juga bisa menyampaikan dengan bentuk xt, yt, dan zt. Dan kita biasanya kita simbolkan tersebut menggunakan r. Ya, vektor r ini adalah rt ini sama dengan vektor xt, yt, dan zt yang kita ingat juga sebelumnya ini adalah o, lalu ini adalah p, ya op ini adalah r, dan r ini adalah xt, yt, dan zt. Kita ingin tahu x-nya di mana, y-nya kemana, z-nya kemana, maka kita dapat posisi. Ya, kita ingat lagi op ya, seperti ini. Kemudian sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa RT ini ya sebelumnya. Oke, kita lihat dulu ya, x theta itu sama dengan ini ya, a theta min a sin theta, a min a cos theta begitu. Ini x dan y-nya, vektor positionnya begitu, theta min sin theta, 1 min cos theta. Oke. Kemudian kalau radiusnya dibuat 1 juga sama ya. Kita bisa ganti theta tersebut dengan t begitu ya. Kita bisa ganti theta tersebut dengan t, di mana nilai t-nya pun kita rancang sehingga dia mengikuti ya radian begitu, sehingga bisa diinputkan terhadap sinus dan kosinus. Nah, ini sementara kita ambil begini dulu, nanti kalau perlu penjelasan silakan Anda sampaikan, nanti kita bahas di video yang berbeda. Tapi sekarang bahwa theta tersebut bisa kita ganti dengan t tanpa kehilangan maknanya. Nah, kenapa? Karena sekarang kita sedang mau mengukur dalam rangka apa? Dalam rangka kita ingin mengukur kecepatan, dan kecepatan itu sangat terkait dengan waktu. Nah, kita sudah memiliki posisi. Nah, untuk mendapatkan kecepatan, ya kita tentu ingat ya dalam pelajaran fisika SMA bahwa kecepatan itu adalah turunan pertama dari vektor posisi. Maka v atau kecepatan, velocity itu sama dengan turunan pertama dari ya dr per dt. Maka kita turunkan satu persatu, dx per dt, dy per dt, dan dz per dt. Kita pakai velocity karena di velocity itu ada dua nilai terkandung di sana dalam sebuah vektor. Ada arah, ke arah mana bergeraknya, dan sebesar apa kecepatannya tersebut. Oke. Selanjutnya untuk kasus cycloid tadi, maka V ini turunan pertamanya apa? Turunan pertamanya adalah turunan pertama dari T min sin theta diturunkan terhadap T, maka ini menjadi 1 min sin theta, turunan pertamanya adalah cos theta, cos T ya, jadi seperti ini. Sedangkan untuk yang 1 min cos T di turunan pertamanya 1, turunan pertamanya adalah 0, min cos T turunan pertamanya adalah sin T. Ya, ini rumus turunan trigonometri Anda harus sudah hafal. Kalau belum, nanti silahkan, nanti mungkin kita perlu ada video khusus yang untuk sebagai reminder materi ini. Ya, ketika
T sama dengan 0, kita inputkan T sama dengan 0, maka cos 0 itu sama dengan berapa? 1. 1 kurang 1 jadinya 0. Sin sin 0 berapa? 0 juga. Jadi ketika T sama dengan 0, V ini adalah 0,0. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa dapat velocity-nya seperti apa. Yang jelas ini diterapkan dengan cara turunannya. Dalam vektornya, vektor kecepatannya seperti apa. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa besar kecepatan, dan skalarnya tuh, speednya tuh seberapa besar. Maka ya kita tinggal seperti menghitung panjang vektor. Jadi ini kuadrat ditambah ini kuadrat lalu diakarkan. 1 min cos T kuadrat ditambah sin T kuadrat, sin kuadrat dari T. Ya ini ke sini begitu, 1 min cos T dikuadratkan, 1 kuadrat jadi ini, cos T kuadratkan jadi ini, cos kuadrat T, lalu ini kali ini, ya seperti biasa ya, perkalian kuadratik sama min 2 cos T. Ya, jadi 1 min 2 cos T plus cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Lalu diakarkan. Nah, kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya bisa disederhanakan. Kita ingat bahwa sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Satunya dijumlahkan ke sini sehingga menjadi 2 min 2 cos T. Oke, kita dapatkan skalar. Jadi kita bisa tahu kalau ditanya nilai maksimal minimalnya berapa, ya mengikuti dengan nilai minimal dan maksimal dari variabel cos T-nya. Ketika nilai maksimal, ketika nilai ekstrimnya adalah ketika cos T-nya itu nilainya sama dengan 0, dan nilai ekstrim lainnya adalah ketika nilainya sama dengan 1 begitu ya. Atau sama dengan, atau min 1 ya. Titik berikutnya adalah antara min 1 atau 1. Kalau cos T-nya sama dengan 1, maka speednya 0. Tapi kalau cos T-nya nilainya adalah min 1, maka menjadi min 2 kali min 1, 4. Min 2 kali min 1 sama dengan plus 2, tambah 2 jadi 4, diakarkan jadi 2. Seperti itu ya. Oke. Nah, intinya tadi dari vektor posisi, ya yang ini kita bisa dapatkan vektor kecepatan, dan lebih jauh dari itu kita bisa mendapatkan vektor percepatan, acceleration. Dan kita tentu ingat bahwa untuk percepatan adalah turunan dari kecepatan. Percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan. Nah, kita turunkan lagi sekali lagi. Ya, ini kalau kita turunkan sekali lagi jadinya min cos T jadi sin T, dan sin T diturunkan menjadi cos T. Maka percepatan adalah sin T cos T. Sin T cos T. Ini adalah vektor percepatan. Nah, saat T sama dengan 0, kita inputkan ke sini sin 0 itu sama dengan 0, masukkan 0 ke sini, cos 0 itu sama dengan 1, maka nilainya menjadi 0,1. Vektor 0,1 itu bentuknya kan seperti ini. Secara sumbu X nggak kemana-mana 0, tapi secara sumbu Y plus 1. Nah, maka kita bisa katakan bahwa di titik ini adalah vektor percepatan. Ya, vektor percepatan adalah nilainya ke atas ini. Baik, ya jadi kita bisa membayangkan ya, ketika di titik ini dia sedang siap-siap untuk naik kembali, dipercepat lagi ke atas lagi, ya sebesar tadi 1 begitu. Baik, oke. Nah, kemudian yang perlu kita pahami juga adalah bahwa kita ingin mengetahui panjang begitu, nilai ini ya sama dengan kalau kita lakukan turunannya, misalnya kita ingin tadi ya mau mengetahui berapa speed V ini kan sama dengan dr per dt. dr per dt diturunkan lalu dicari panjangnya, itu tidak sama dengan R-nya itu dicari panjangnya kemudian diturunkan ya. Jadi jangan lakukan hal seperti ini ya. Turunkan dulu, cari turunan pertamanya, baru kemudian
hitung panjang ya. Oke, baik. Itu mungkin yang sudah kita bahas ya tentang kecepatan dan percepatan dari vektor posisi menggunakan parameter equation.